Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah struktur data, memasuki minggu ke-12. Di 2 minggu yang terakhir kita sudah membahas tentang operasi sort ya, sorting mengurutkan. Yang sudah kita bahas adalah bubble sort dan selection sort ya. Di materi minggu ini kita akan masuk di materi sort yang terakhir, yang ketiga, yaitu insertion sort ya, insertion sort. Baik, secara cepat saja kita lihat bahwa perbedaan antara bubble dan kemarin saudara, selection ya. Kalau bubble itu dibandingkan yang pertama dengan yang kedua ya, kemudian bandingkan lagi dengan yang ketiga terus gitu ya. Sedangkan selection gitu, cari yang terkecil atau terbesarnya, tempatkan, lalu di sisanya dicari lagi dan seterusnya. Nah, dalam insertion ini adalah melakukan pengurutan yang membandingkan elemen satu dengan elemen lainnya dalam sebuah list. Elemen yang dibandingkan akan ditempatkan di posisi yang sesuai ya, yang urut. Sebetulnya logikanya sama ya, hanya nanti analoginya yang berbeda. Nah, analoginya adalah seperti kita mengurutkan kumpulan kartu gitu ya. Jadi setiap kartu yang kita ambil itu dibandingkan dulu ke kartu yang sudah diurutkan gitu. Dan kita tahu urutan keberapa, nanti diselip gitu loh saudara ya, diselipkan ke tumpukan kartu agar urut ya. Jadi analoginya, ini analogi yang berbeda ya. Kalau secara umum yang namanya sort ya, kita menempatkan di posisi yang sesuai ya, apakah urutnya menaik atau urutnya menurun. Nah, kalau kita melihat di dalam coding ya saudara, nanti codingnya sebetulnya sih nggak beda jauh dengan yang kemarin ya. Bedanya cuma main-main di for, di while gitu ya, saudara ya, di for, di while. Nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Jadi kalau kita melihat, kita mendefinisikan sebuah saudara, sebuah function ya. Jadi namanya insertion sort, kemudian ini tipenya array ya. Lalu ini pengulangan yang pertama adalah mulai dari saudara, for i in range-nya 1 sampai dengan panjangnya array ya. Jadi kalau panjangnya array nanti 10 data, 10 record ya, berarti dia akan ulang sebanyak 10 kali ya. Kemudian key itemnya itu array yang ke i, berarti array yang pertama ya. Nah, kemudian ini ada J sama dengan I-1 ya, J I-1. Jadi kalau katakanlah kalau I-nya 1 berarti J-nya 0 gitu ya. Kalau I-nya 2, J-nya 1. Ya, kira-kira seperti itu ya saudara ya. Tujuannya apa? Tujuannya membandingkan antara nanti array yang pertama, array indeks yang pertama dengan indeks yang kedua. Nah, kemudian kita melakukan while, awas ini proses while-nya di dalam for ya. Jadi dalam for itu ada proses while, ini akan dikerjakan selama J-nya lebih dari sama dengan 0, ya, artinya masih di indeks pertama, and array J-nya lebih dari key item. Key itemnya adalah array yang ke I. Ya, nah ini prosesnya adalah melakukan proses untuk menggeser elemen yang lain. Jadi ini proses pergeseran, saudara ya. Coba nanti Anda analisa, kok bisa gitu ya. Ini Anda nanti analisa ini ya. Nah, ini kan saya minta untuk menganalisa nih. Nah, ini ya. Ini Anda analisa bagian ini nih, saudara. Kan intinya kan ini ya. Ah, ini analisa. Nah, nanti di penjelasan selanjutnya ada, ya. Nanti slide berikutnya nih ada ya. Jadi ada poin-poin seperti ini, ada kunci, indeks, kemudian apa ini while ini buat apa ya gitu ya. Ini buat apa, kemudian ini proses apa gitu ya. Nah, Anda buat catatannya ya. Walaupun nanti di bagian berikutnya nih ada. Ya, di bagian berikutnya ada. Ini ada datanya, kemudian kalau Anda jalankan ya tentunya akan berurut ya. Akan berurut. Ya, ini urutnya apa nih? Ascending ya. Ascending. Kenapa? Karena ini lebih dari. Kalau Anda pengen descending tinggal kurang dari ya, silakan dicoba. Jadi yang 2 minggu yang lalu juga kan saya minta untuk Anda lakukan percobaan dan ya mudah-mudahan sih sudah paham ya.
Sudah paham dengan Anda membuat analisa dan mencoba, harusnya Anda sudah paham. Oke ya. Nah, ini penjelasan analogi tadi ya, konsepnya begini. Jadi yang pertama, kita mulai perulangan dari elemen kedua sampai elemen terakhir. Pertanyaannya, kenapa tidak dari elemen pertama? Ya, karena elemen yang pertama adalah elemen yang dibandingkan oleh elemen yang lain. Ya, jadi ngulangnya dari elemen kedua ya, kan kita mulainya dari nol ya, Saudara ya. Kira-kira seperti itu. Nah, variabel tadi ya, ada key item, itu tempat untuk nampung elemen yang akan diposisikan ya, ada key item nih. Tuh ya. Key itemnya kan berisi array yang ke I, betul ya? Oke, kemudian ini array yang pertama ya, array yang pertama. Nah, kemudian variabel J ya dengan nilai I-1 ya, ini tujuan indeks yang nantinya key item ditempatkan. Jadi si J-nya itu akan mulai dari indeks yang ke I-1. Saudara ya, ke I-1. J dengan nilai I-1, tujuan indeks yang nantinya elemen key item akan ditempatkan. Gitu. Jadi masuk ya, masuk ke sebelah kiri. Masuk ke elemen yang pertama ya. Jadi tujuannya supaya dia ada di posisi pertama gitu loh, Saudara ya. Jadi kalau Anda mulai di 1, Anda mulainya dari 0. Nanti dia masuk ke situ. Ya, ke yang pertama. Nah, ini prosesnya akan menggeser ada di sini nih. Ya, while J lebih dari sama dengan 0, betul ya Saudara ya. Selama J-nya lebih dari sama dengan 0, ya, dan array J-nya lebih dari key item, maka array J plus 1 akan diisi sama dengan array J. Ya, dibandingkan geser posisinya, geser ke kanan. Ya, nilai J-nya berkurang 1. Ya, nilai J-nya berkurang 1. Kenapa nilai J-nya berkurang 1? Ya, itu silakan dianalisa. Ya, kalau ini kan setelah nggak ada elemen lagi, ya while-nya akan berhenti ya. Jadi proses ini berhenti kalau memang sudah tidak ada yang geser lagi, katakan. Perulangannya berhenti. Ya, tempatkan elemen key item ke indeks J plus 1. Kenapa? Kenapa J plus 1? Karena sebelumnya kita memberi nilainya I-1 yang seharusnya memang kan nggak sesuai. Ya, adanya di posisi yang ke 0. Nah, dimasukkan ke posisi yang pertama. Ya, nah, silakan ini dicoba ya, dicoba oleh Anda ya. Kemudian ya sekali lagi silakan dianalisa ya. Saya sama dengan apa namanya materi yang sebelumnya, saya juga memberikan ilustrasi ya. Jadi kalau Anda lihat ilustrasinya gampangnya geser gitu kan, geser doang, slet geser ya. Lalu geser lagi ya Saudara ya, digeser lagi, dapat 77, digeser lagi dan seterusnya. Ya, jadi prosesnya hanya menggeser-geser, insert ya, namanya juga melakukan proses insert. Ya, silakan dianalisa ya, buat catatannya, dicoba buat catatan menurut bahasa Anda sendiri gitu. Ya, silakan dicoba ya. Kok bisa gini ya? Oh, while-nya bagaimana nih ya? Kok bisa? Silakan ya dicoba. Ini namanya pemahaman algoritma. Ya, kan kita udah belajar for, kita udah belajar apa? While gitu ya. Nah, sekarang Anda tinggal melakukan proses menganalisa dan ya membuat catatan dan mencoba begitu ya, mencoba membuat alur gitu ya, kemudian nanti dibuat ke dalam laporan praktikum minggu yang ke-12 ya. Oke, jadi silakan dicoba-coba. Nanti kalau sudah dicoba buat catatan ya, kalau nggak mencoba nanti nggak ngerti ya. Kalau nggak nyoba nggak ngerti nanti ya, jadi silakan dicoba. Baik ya, singkat saja, nggak usah lama-lama karena di 2 minggu yang lalu kan juga kita sudah main-main short. Tinggal Anda lihat, ya nanti buat kesimpulan ya, buat kesimpulan ya perbedaan dari bubble, selection, dan apa nih yang terakhir, insertion ya, insertion. Jadi minimal Anda mengenal lah ya, mengenal sebetulnya masih ada lagi ya, masih ada lagi algoritma sort yang lain, tapi memang ini 3 yang memang paling sederhana dan mudah untuk dipahami ya oleh Anda. Jadi silakan nanti dicoba. Baik ya, cukup sekian.
Nggak lama-lama nih saudara ya, nggak lama-lama. Jadi yang lama adalah silakan menganalisanya. Ya, saya kasih bahannya, kemudian silakan analisa buat rangkumannya begitu ya, buat catatannya nanti dibuat laporan praktikum ya. Ingat, laporan praktikumnya mulai minggu yang ke-8 ya. 8, 9, 10, 11, 12 dalam 5 minggu. Ya, nanti 2 minggu lagi selesai kita untuk persiapan di UAS ya. UASnya nggak susah lah ya, saudara ya. UASnya bisa jadi Anda hanya merangkum ya, kemudian mengumpulkan gitu ya, soal-soal sederhana lah ya. Saya tidak ngasih soal yang susah kan. Oke ya, demikian saya cukupkan materi untuk minggu ini. Mudah-mudahan selama masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan, ya, yang pertama sehat, kemudian yang kedua adalah tetap dijaga ya oleh Yang Maha Kuasa Tuhan, jaga kita semua, keluarga. Ya, barangkali ada saudara Anda yang sakit gitu ya, atau barangkali ada yang sedang terpapar ya, kita berdoa semua supaya cepat sembuh ya. Karena saya pernah merasakan dan ini lebih ngeri katanya ya, varian-variannya lebih ngeri ya. Sudah Jakarta sudah mulai kolab ya. Kolab sebetulnya Jakarta ya, cuman pemerintah belum mau bilang kolab, sudah kolab sebetulnya. Dengan apa namanya, orang udah nggak dapat kamar gitu ya. Kemarin adik teman saya dia di Cikarang dapat rumah sakitnya di Bekasi saudara ya, 3-4 hari yang lalu ya, muter-muter 3 jam ya rumah sakit, sangat mengerikan ya. Jadi memang ya usahakan jangan sakit, bukan cuma sakit COVID ya, sakit biasa aja sekarang udah nggak bisa masuk rumah sakit gitu ya, rumah sakitnya udah nggak terima ya, sudah overload ya, termasuk Cirebon sudah banyak yang isoman. Di komplek rumah saya juga beberapa terpapar ya, masih isoman sampai hari ini, beberapa kelihatan sudah mulai hilir mudik, saya nggak tahu apakah sudah di swab negatif atau bagaimana ya, kurang tahu. Tapi berjaga-jaga saja, tetap maskering ya, maskering wajah, masker double cover ya, double masker gitu, supaya lebih aman. Baik, itu saja yang saya sampaikan ya. Silakan mengerjakan. Selamat menikmati waktu Anda dalam perkuliahan ya, dinikmati perkuliahannya. Silakan mencoba share satu dengan yang lain ya, supaya apa namanya, tugas-tugasnya tidak terasa berat gitu ya. Silakan share satu dengan yang lain, tapi kembali saya sarankan tolong untuk diolah. Jadi kalau Anda dapat share dari teman, tolong diolah gitu ya. Jangan cuma kopas, ganti label nama, percuma Anda nggak mengerjakan apa-apa nanti. Ya, jadi tolong untuk diolah. Demikian saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat mengerjakan tugasnya, mencoba bahan-bahan praktikumnya, dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.